2016 ini tahun kedua, 1 tahun menjelang pilkada DKI. Pilkada DKI kan luar biasa, DKI tapi serasa nasional. Nah, saat itu pro kontranya luar biasa juga. Pada 2016 hoax yang 10 juta tenaga kerja di daerah muncul di sini. Ya. Next lagi. 2017 pada saat pilkada DKI. Ya, atau setelahnya. Pro kontranya makin besar. Yang pro ini juga gede. Ini menunjukkan apa? Apakah ini salah? Enggak. Ini menunjukkan kesadaran publik untuk main di media sosial meningkat besar. Media sosial mempengaruhi publik dan bisa berimpact kepada dunia nyata. Mereka sangat sadar itu. Cuma dampaknya polarisasi. Makanya kemarin saya berharap lagi Pilpres tahun 2014 itu calonnya nggak 2, 3 paling nggak. Jadi pada bingung sekarang. Nah ini saya lihat datanya, oke? Jadi sekarang lebih bagus. Nah ini kalau dilihat ini ada computational propaganda yang biasanya dia bentuknya kayak gini. Yang rumit, dia ngomong sendiri. 1-2 akun, 1 akun nge-tweet, teman-temannya ada 100 nge-tweet, tapi nggak mau ngomong semuanya. Program komputer, tiba-tiba trending topik aja. Nah, itu bisa kebaca lewat tools ini. Jadi percakapan orang setiap akun di Twitter ya. Next week. Oke, saya mau lihatin next week. Pada tahun 2019, supaya ini nggak kejadian di tahun 2024, kita refleksi juga. Tahun 2019 ada isu yang muncul. Ya, saya lihatin isu terkait dengan Pak Jokowi dan kemudian Pak Prabowo. Tujuan saya supaya kita belajar dari sejarah dan kemudian kita bisa menghindari kalau ada yang benar sekarang. Terkait Pak Jokowi, isu yang muncul apa saja? Ini janji yang nggak selesai, gitu. Kemudian anti-Islam dan anti-ulama, benar ya? Keturunan PKI, benar? Kemudian kayak Cina juga gitu, aku dikit sama Cina. Kepemimpinannya nggak terlalu bagus, misalnya. Ini adalah narasi yang dibangun, next verse. Yang membangun siapa? Nah ini, ketahuan petanya sepertinya. Banyak narasi itu dibangun untuk masing-masing. Ini nggak contohnya nih. Ini kubu pro dan kontra, 0102, 0102. Mereka menggunakan narasi itu. Dan kita yang nggak tahu ke bawah narasi setiap hari dibangun dengan repress itu. Kemudian tersebar lewat apa? Lewat WhatsApp. Kita tidak terima. Oke, next lagi. Nah sekarang Pak Prabowo. Waktu itu Pak Prabowo paling besar diserang dengan apa? Hoax. Wah ini kelompok pembuat hoax. Bener gak? Ya, itu tempatnya hoax ada di sana lah gitu. Kemudian human rights, soal HAM. Tadi malam juga ramai kan soal HAM-nya. Diangkat lagi. Temperamental, ya, emosional muncul. Religion, soal agamanya nggak jelas. Setiap hari Jumat tahu nggak yang muncul? Trending topiknya apa? Jumatan di mana? Kira? Ini buat yang lama-lama tahun 2015 mungkin masih ingat. Ini ada contoh-contoh. Kemudian ini khilafah, dekat sama khilafah. Ini adalah upaya-upaya narasi yang muncul tahun 2019. Tahun 2024 ini akan muncul lagi. Dan di sekitar inilah akan muncul yang namanya disinformasi. Masyarakat kita akan terima itu nantinya. Ya. Jadi kan makanya harus hati-hati. Ketika ada isu terkait HAM, oke lah, benar. Ada isu kayak gitu. Tapi benar nggak informasi yang disampaikan? Maka disinilah pentingnya untuk skeptis. Tadi seperti Mbak Salsa ceritakan, skeptis, cek lagi beritanya benar atau tidak. Ini ada orang seperti anak saya dengar dari temannya itu, ini dipecat gara-gara ini, cek lagi sebenarnya. Di TikTok nggak ada itu, adanya di Google. Lihat lagi informasi yang lebih banyak lagi. Nanti saya lihat gimana cara kita ngecek informasi. Next lagi. Nah ini saya bisa baca. Ya. Siapa yang mengangkat isu dari 0102 itu ya, kemudian dari kantangnya itu ya. Dan inilah yang menyasar di kita, rembetan berita dalam bentuk meme, disinformasi masuk ke WhatsApp, bapak-bapak, ibu-ibu, tinggal terima saja. Padahal digodok itu boxnya di sini. Next lagi. Oke, next. Sekarang ini next lagi. Okay. Ini tahun 2019 pada saat debat. Ya, saya mau lihatin debat tahun itu sama debat sekarang. 01, 02 pada saat debat ada tambahan cyber group, pasukan cyber dari pada saat muncul. Ini nempel di 01. Ini strategi saja yang meramaikan. Bagaimana
sebelumnya mas, saya mau lihat. Sebelum debat itu 01, 02 seperti ini. Saya ambil pas debat, nextnya lagi, muncul satu lagi. Ini adalah pasukan yang dimunculkan oleh salah satu untuk membangun opini pada saat itu. Next lagi. Nah, ini ada yang ekstra tadi pada saat isu diangkat, ramai sekali. Next. Nah, saya mau lihat yang ini paling penting. Di mana Anda mencari informasi pada saat itu? Ketika ada 01, 02, sekarang ada debat 03, kemudian debat pasukan tambahan khusus gitu kan. Cari informasi yang benar gitu. Karena saya kemarin nanya ini betul itu di mana posisi? Nyari informasi yang benar di mana? Anda lihat ini pas di tengah, mundur ke mas, back, mundur dulu. Ini di antara klaster-klaster ini ada klaster yang di tengah. Oke, siapa dia? Next lagi. Dia ini kalau dilihat ini adalah ada Kompas TV, Narasi TV, Republika, Detik dan lain-lain. Ini media. Ya. Jadi Anda baca dari media, terutama media mainstream. Media mainstream itu kenapa di tengah? Karena media mainstream itu menjadi rujukan bagi semua pihak. Media mainstream ini masih dipercaya oleh banyak pihak. Jadi kalau Anda mau cari informasi, cari dari media mainstream. Sumbernya cari yang banyak. Jangan cuma satu, Pak. Dari berbagai macam sumber. Untuk memvalidasi. Kenapa harus banyak media? Ada satu media yang sudah dibeli oleh satu kubu. Media yang lain beli yang lain. Baterainya udah nyala lagi. Pencet lagi. Oke. Jadi ini salah satu cara Anda untuk mengecek. Saudara bisa cari dari teks. Next mas. Lanjut lagi. Oke, next. Nah, ini yang siap lihat ini data yang semalam. Saya semalam tidur 3 jam cuma. Alhamdulillah masih seger dan minum kopi juga. Karena saya baru merilis data ini tepat habis debat, habis dari CNN muncul. Saya nggak puas karena saya udah siapin grafiknya udah bagus, tapi nggak ada waktu ditampilin di CNN. Tadi saya posting di Twitter. Nah, saya lihatin di sini juga, saya mau share. Ada sesuatu yang penting buat generasi muda ya, untuk pelajari. Saya gunakan tiga tokoh ya, Anies Baswedan, Prabowo, kemudian Ganjar, dan kata-kata kuncinya. Buat Anda kalau tertarik di mana sih kita mengumpulkan data, misalnya tentang Anies, masukin semua kata kunci terkait orang ngomongin Anies. Ada Anies, ada bener, gak bener, itu gubernurnya gak bener gitu. Kemudian Capres 01, Capres 1, Paslon 01, Paslon. Jadi semua alternatif itu kita pakai untuk mendapatkan semua percakapan. Jangan sampai ada yang lolos, gitu. Dan ini butuh tools yang cukup kuat untuk dapetin data. Next. Oke. Hasilnya gimana semalam? Percakapan yang total saya ambil mulai jam 7 malam tadi. Enggak sebelumnya, jam 7 malam sampai jam 10 kalau nggak salah. Jadi selama debat. Paling banyak itu 01, kemudian 02, kemudian 03. Next. Ya. Jadi prosentase percakapannya 44% 01, 36% 02, 20% untuk 03. Oke. Ini bagaimana Pak Budi mempercakapkan saat itu. Oke. Next lagi. Ini secara sentimen ya. 01 dan 03 mendapatkan sentimen positif yang sama-sama besar, 64%. Terus kemudian sentimen negatifnya Anies 27% lebih besar daripada Ganjar. Tetapi 02 mendapatkan sentimen negatif yang paling besar. Kira-kira sama nggak kira-kira feeling Anda itu? Ya. 41%, positifnya 48%. Next lagi. Nah ini saya mau ganti data lagi. Karena ini enak sekali untuk menggambarkan bagaimana kontestasi dinamika ini peta pertempuran di Twitter kayak gini. Normalnya ketika ada 3 calon, ya 3 capres pasangan, hanya ada 3 kelompok kan. Nah, ini pro Anies, pro Ganjar, pro Prabowo. Tapi ada yang mereka. Padahal di sini kata kuncinya cuma 3 saya pakai. Dan yang netral ini tidak gabung di salah satu grup, mereka menyendiri. Mereka yang di kalangan orang-orang yang selama ini tidak pernah ikutan 01, 02, dan 3.
generasi Z milenial yang mereka independen. Mereka mungkin punya pilihan, tapi nggak pernah mempromot. Disinilah mereka mencoba membahas. Dan ini teman-teman lihat ukurannya besar sekali. Ini equal dengan hasil survei Kompas kemarin. Kompas 28% bilang itu generasi Bambang loh, bimbang loh, Bambang. Generasi bimbang, mereka belum menentukan. Data saya tadi malam juga itu generasinya kalah. Mungkin mereka sudah menentukan. Inilah potensi yang besar. Ini menunjukkan apa? Pentingnya penentuan masa depan nanti di kalangan ini. Ya. Di sini di program dan Anies Prabowo banyak buzzernya. Saya lebih suka sebetulnya di kalangan yang netral itu hidupnya di mana? Karena mereka masih orisinil. Ya. Di sini, ya. Saya nggak tahu bahas kalau lebih detail di mana enggak. Cuma saya mau melihat ini bahwa ada fenomena yang sangat besar. Pilpres itu bisa jadi 2 putaran. Dan putaran yang kedua itu bisa sangat dinamis. Ini tidak jelas. Next. Ini ada analisis emosi bagaimana mereka masing-masing melihat dari satu capres. Saya nggak akan bahas detail. Jadinya terlalu politis nanti soalnya ya. Saya share di slide-nya. Silakan nanti bisa lihat. Di Twitter juga ada. Next tadi ini Anies, ini Prabowo, ada Joy, ada Trust dan lain-lain. Pak Prabowo, sebentar, itu lagi belakang sedikit lagi. Nah ini anger, ini saya salah kata kunci. Kata kunci gila itu saya masukin ke anger. Tapi ternyata gila itu bukannya positif. Gila ternyata capresnya berani menyerang langsung di awal. Padahal itu angernya itu bukan anger gila, tapi anger yang positif, ekspresi gila tadi. Surprise, keterkejutan. Ya, jadi terkait dengan kata salah satu. Benar, next. 02, joy, ekspresi, senang, apa itu mencoba menekan emosi dengan cara yang menyenangkan, ya, humor, tensi, gitu. Itu banyak muncul di dalam percakapan mereka. Next. Yang kemudian yang 03 di sini adalah soal trust, soal joy, soal fear, ada di sini. Ini saya akan pilih dulu. Next lagi. Anda nanti silakan baca. Maksud saya apa? Ini ada di Twitter, di TikTok, di IG, di yang lain-lain. Ini banyak akun-akun. Di setiap akun ini banyak mau di asmara. Anda tahu itu siapa? Dia termasuk yang dari hard misalnya 01. Kalau Anda melihat ini, oke, dibaca, tapi dengan catatan. Jangan langsung diterima. Karena jelas itu salah satu buku. Tapi kemudian lihat ada dari mereka itu yang di dalam peta cluster itu mereka cenderung netral, mereka cenderung objektif, mereka cenderung kritis. Nah itu oke nih, teman Anda nih, temanku berpikir kritisnya, ya, kira-kira gitu. Dan di sini ketika bicara masing-masing teks tentang Anies, teks tentang Pak Prabowo, teks lagi tentang Ganjar, ini ada orang-orang yang paling besar influensinya dari masing-masing buku, entah itu netral, entah itu posisi. Sumber berita, siapa yang berbicara itu sangat penting buat Ganjar untuk nentuin ini siapa yang berbicara. Makanya saya tanya anak saya itu dapat info dari mana? Saya bukan tanya dulu infonya seperti apa, ditanya dapat info dari mana. Karena sumber berita itu nomor 1 ketika Anda bicara soal literasi digital, literasi media, nomor 1 itu sumbernya dari mana? Cari. Ketika ada orang bilang di forward ini sumbernya dari mana? Oke, kalau nggak tahu sumbernya, gunakan logika. Masuk akal tidak sih? Jadi isi. Cuma kadang-kadang ada kayak gini. Ada hoax, banyak nyebar. Bilangnya gini. Waktu itu salah satunya penolakan masker. Oke, ini saya protes. Banyak yang menolak nggak mau pakai masker. Dan salah satu ada dia pakai videonya itu orang bule, pakai bahasa Inggris dulu, bajunya putih, yang katanya dokter itu. Dia bilang, kalau Anda pakai masker pada saat COVID, itu akan mengaktifkan virus dalam diri Anda dan Anda semakin sakit. Kira-kira masuk akal atau tidak? Oke, Anda kena COVID ini kan nafasnya keluar kan, kena masker kan, Anda hirup lagi, Anda makin sakit. Masuk akal atau tidak? Masuk akal. Jadi sekedar masuk akal
Iya diserang. Jadi semakin susah sebetulnya sekarang ini kita tuh mendeteksi ini hoax atau enggak, karena langsung akalnya. Ingat yang tadi 10% sama 90%, ya. SMA ke bawah itu kalau disuruh melakukan analisis ini benar atau tidak, susah. Masker berimpact, oh ya masuk akal, langsung percaya dia hoax itu. Maka di sini ada yang 10% itu punya tanggung jawab gitu, untuk melihat mana yang benar. Gitu. Masuk akal aja nggak tutup. Oke, next lagi. Oke, next. Nah, sedikit kayak gitu. Ada beberapa teknik banyak hoax, mendeteksi hoax. Ada 3 jenis tipe ya. Ada misinformasi, disinformasi, malinformasi. Anda lihat intention. Intentionnya itu untuk mencelakakan orang, menjatuhkan orang, negatif terhadap orang atau sesuatu atau tidak. Kalau dia punya intention, ya, niat, ya, itu namanya malinformasi. Contoh, saya punya data pribadi Mas Agus. Gitu. Kenapa saya tahu? Misalnya ketika ada acara minta tolong kasih fotokopi KTP. Wah, ini datanya kan lengkap tuh. NIK dan lain-lain. Saya sebarin itu. Informasinya benar kan? Bukan hoax bukan? Tapi saya sebarin dengan niat untuk menjatuhkan, itu namanya malinformasi. Membocorkan rahasia pribadi doxing. Ini berbahaya sekali. Ini urusan sama Pak Polisi tadi. Tangkap itu. Ya. Ada juga dia namanya misinformasi, yang paling banyak. Anda dapatin, orang tua dapatin informasi, oh kayaknya bagus, share, retweet, di forward terus berulang-ulang. Anda tidak ada, beritanya itu benar atau tidak? Beritanya nggak benar. Tapi Anda tidak niat untuk menjatuhkan, karena ini informasi bagus kan? Ya, aja. Ini banyak sekali misinformasi. Nah, kalau yang ini disinformasi, itu antara dua-duanya. Informasinya salah, tapi ada yang disengaja juga untuk melakukan. Nah, ini urusan sama Pak Polisi juga. Oke, next lagi. Nah, sekarang gimana cara ngeceknya? Ada cekfakta.com, ada next lagi. Cari di sini, cek fakta. Ada banyak box yang sudah di bank. Jadi kalau Anda dapat dari WhatsApp, cari di sini, cekfakta.com, judulnya apa? Mungkin sudah pernah ada. Ada sebuah hoax yang itu tuh diulang-ulang. Pernah ada 2 tahun yang lalu, pernah ada dipakai setahun lagi sebelumnya, diulang-ulang terus. Ada judulnya aja diganti, pemainnya diganti, narasinya mirip. Dan itu ketika orang sekarang merasa baru tahu, oh kayaknya menyenangkan deh. Ini menguntungkan buat tubuh saya. Gitu. Ada share lagi. Padahal itu hoax. Nah, itu bisa dicek dulu gitu. Next aja. Ada tuh hoax ID. Ini tempat Anda bisa ngecek, ya. Next lagi. Nah, masukin kata kunci nanti akan ketemu. Kalau dia sudah pernah ada. Next. Kalau tidak ada, pakai Google. Nah, ini anak milenial biasanya dari TikTok. Masalahnya di TikTok itu mungkin tidak banyak informasi klarifikasi ada di sana. Sehingga ketika Anda cari, bisa jadi ketemunya adalah misinformasi lagi, disinformasi lagi. Mungkin malinformasi tidak, tapi mis dan dis itu paling banyak. Ya. Jadi kalau nggak gunakan Google, jadi next lagi. Hoax itu bisa dalam bentuk teks, bisa dalam bentuk video, dalam bentuk gambar. Anda bisa memeriksa itu. Ya. Jadi ada saja engine Google Image, ada Yandex Image, Microsoft Bing dalam bentuk image. Di screenshot di situ, cek di sana kalau pernah ada atau tidak informasinya, Anda akan ketemu. Oke, ini sangat teknis, saya nggak akan banyak bahas, tapi intinya ini ada slide saya tinggalkan, silakan dipelajari nanti. Penting buat generasi Z. Lanjut lagi ke halaman terakhir, mas. Terus lagi paling akhir aja. Ini teknis, lewat aja, next. Nah, simpan lagi, next. Okay. Media sosial punya peran yang sangat besar. Saya sudah tunjukkan dari 2014 bagaimana itu nge-shape pilpres saat itu. 2015 bagaimana orang sadar bahwa pilpres, bahwa media sosial itu sangat penting. Mereka tampil ke media sosial. Jadi generasi muda ini harus tahu bagaimana bedanya TikTok, bedanya Twitter, bedanya Instagram. Silahkan nyari informasi di TikTok. Saya juga cari info, suka itu. Dapat info-info potongan gambar-gambar yang asli. Cuma masalahnya ketika ada video panjang di crop pendek, konteksnya jadi hilang.
Anda harus lihat lagi yang lain, video-video yang lain. Gitu. Jadi nggak cukup satu, ya di sini. Nah, anak muda berpikir kritis. Seperti Mbak Salsa tadi, skeptis. Ketika terima informasi satu itu, skeptis, belum tentu ini benar. Itu yang saya pribadi. Kalau saya dapat informasi, kalau saya nggak peduli lagi sibuk, lagi capek, saya nggak mau nge-share, nggak mau baca, ya saya biarin. Dan begitu saya niat mau nge-share, saya baca dulu ini benar atau tidak. Jangan kemudian kalau ini dari orang tua, dari Pak Kiai, dari siapa pimpinan kita, oh pasti benar, belum tentu. Ya, kita harus cek dulu. Cara ngeceknya seperti tadi. Nah, partisipasi politik dinasti online, bagaimana cara Anda terlibat nanti di pilpres ini? Ikut diskusi, ikut berdebat, ajukan pertanyaan, ya terhadap masing-masing itu. Lihat track recordnya. Jangan hanya membaca apa yang disampaikan oleh buzzer. Saya sudah ceritakan ada dua. Second Thought and Computational Propaganda. Mereka punya anggaran, para si capres-capres itu setiap hari untuk memproduksi konten-konten yang bukan di framing, menguntungkan mereka saja, menjatuhkan orang lain. Dan kalau Anda tidak kritis, akhirnya hanya memakan produksi propaganda mereka. Maka di sini harus kritis. Ya. Bertanya sebanyak-banyaknya, tanya ini benar. Dengan saya berbagi studi sama anak saya, sudah langsung kasih tahu. Saya ajak dia berpikir kritis. Kayak gini gimana? Ini gimana? Pemimpin yang lemah itu, oke, gimana supaya negara termaju? Institusi harus kuat. Tapi kalau institusi yang lemah juga, pemimpin yang lemah juga, apa yang terjadi? Yang menguasai adalah oligarki, misalnya begitu. Karena mereka bisa kontrol. Dan seterusnya akhirnya. Soal negara ini kompleks, diajak berpikir kompleks juga relasi. Tapi yang bisa seperti itu hanya 10%. Ini masalah 10%. Yang 90% nggak bisa. At least karena di sini mahasiswa. Saya bicara dengan 10% tadi. Mudah-mudahan Anda menjadi suruh di tengah kegelapan. Ya, saya kira mungkin demikian saja dari saya. Terima kasih banyak. Ya, baik, terima kasih. Demikian dulu laporan yang dapat saya sampaikan. Saya Robi Firmansyah, jurnalis tribunlombok.com dari Mataram, Nusa Tenggara Barat. Tribunlombok.com melaporkan. Sudah.